Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul pengolahan citra deteksi warna menggunakan Python. Di sini ada nama kami, pengenalan pertama Pak Nurawaludin, kedua Mas Ahmad Suraimansyah, ketiga Gilang Fajar Farkoso, dan saya sendiri Baskoro Wisnu Yuwono. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengolahan citra. Dalam pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu. Misal, untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Maksudnya adalah proses di mana gambar diubah atau dimodifikasi untuk tujuan tertentu. Misal, untuk mendapatkan gambar yang lebih baik atau lebih informatif. Terus kedua, pengolahan citra digital. Ialah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Proses manipulasi gambar digital menggunakan algoritma komputasi. Di sini seperti teknik-teknik pemrosesan sinyal pada gambar atau direpresentasikan dalam format digital dalam tujuan tertentu seperti meningkatkan kualitas gambar, deteksi objek, atau kompresi data. Kemudian manfaatnya, di sini manfaatnya dalam peningkatan kualitas gambar seperti pengurangan noise, menghilangkan gangguan atau noise yang ada dalam citra, meningkatkan kontras, yaitu membuat detail dalam citra lebih jelas dan terlihat, kemudian memperbaiki ketajaman, meningkatkan ketajaman sehingga detail menjadi lebih jelas. Kemudian dalam analisis dan ekstensi informasi, di sini ada 3. Pertama, segmentasi, yaitu memisahkan objek atau area penting dalam citra untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada ekstraksi fitur, yaitu mengidentifikasi dan mengisolasi fitur penting seperti tepi, sudut, dan tekstur. Kemudian ada pengenalan pola, menggunakan algoritma untuk mengenali objek atau pola dalam citra, seperti pengenalan wajah atau deteksi objek. Kemudian dalam menghemat ruang penyimpanan, di sini ada kompresi citra, yaitu mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas, yang penting untuk penyimpanan dan transmisi data. Kemudian dalam aplikasi di bidang-bidang, di berbagai bidang, yaitu medis, industri, pertanian, dan keamanan. Dalam medis, diagnostik atau analisis citra medis seperti MRI, CT scan, dan X-ray untuk mendeteksi penyakit atau kondisi medis. Kemudian dalam bidang industri, yaitu inspeksi kualitas produk, pengawasan proses produk, dan otomatisasi industri. Dalam bidang pertanian, pemantauan tanaman, deteksi hama, dan analisis kesehatan tanaman menggunakan citra, satelit, dan drone. Kemudian dalam bidang keamanan, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan sistem biometrik untuk tujuan keamanan dan identifikasi. Kemudian ada dalam visualisasi dan penyajian data. Pertama ada visualisasi data, penampilan data dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan dianalisis seperti peta panas atau overlay. Kemudian ada seni digital dan fotografi, seperti mengedit dan memanipulasi citra untuk menghasilkan karya seni digital, efek visual, dan penyuntingan fotografi. Kemudian ada dalam penghematan waktu dan biaya. Pertama ada otomatisasi proses, menggunakan algoritma pengolahan citra untuk mengotomatisasi tugas yang memakan waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Kemudian ada untuk efisiensi diagnostik, yaitu mempercepat proses diagnosis medis dan mengambil keputusan klinis dengan analisis citra otomatis. Di sini ada tujuan sistem
akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Baik, saya lanjutkan untuk tujuan sistem. Yang pertama ada deteksi dan pelacakan objek. Identifikasi objek berdasarkan warna menggunakan pengenalan warna untuk mendeteksi objek tertentu dalam citra, seperti bola dalam permainan atau kendaraan di jalan. Pelacakan objek memantau pergerakan objek berwarna tertentu dari frame ke frame dalam video. Yang kedua, segmentasi citra. Memisahkan objek dari latar belakang. Memanfaatkan warna untuk memisahkan objek dari latar belakang dalam citra seperti buah pada pohon atau tanda jalan. Yang ketiga, inspeksi kualitas dan otomatisasi industri. Inspeksi produk menggunakan pengenalan warna untuk inspeksi kualitas produk dalam jalur produksi, seperti mendeteksi cacat atau memastikan konsistensi warna. Otomatisasi proses mengotomatiskan proses industri berdasarkan warna objek, seperti sortasi barang. Keempat, keamanan dan pengawasan. Deteksi dan identifikasi video menggunakan warna pakaian atau atribut lain untuk mendeteksi dan melacak individu dalam video pengawasan. Pengenalan kendaraan, identifikasi kendaraan berdasarkan warna dalam sistem pengawasan lalu lintas. Yang kelima, pengelompokan dan klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan warna mengelompokkan objek atau area dalam citra berdasarkan warnanya. Misalnya, klasifikasi jenis buah atau bunga. Pemetaan warna menggunakan warna untuk mengelompokkan area dalam citra, seperti pemetaan vegetasi dan pemetaan suhu pada gambar termal. Yang keenam, aplikasi medis. Analisis citra medis menggunakan pengenalan warna untuk mendeteksi dan mengklasifikasi jaringan atau sel dalam citra medis, seperti deteksi kanker kulit berdasarkan warna kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Suraimansyah. Ya, selanjutnya yaitu kriteria ketentuan identifikasi. Yang pertama, resolusi citra. Kualitas citra yang ditentukan oleh jumlah piksel dan gambar. Resolusi yang lebih tinggi biasanya memberikan detail yang lebih baik. Yang kedua, kualitas citra. Perbedaan intensitas antara objek dan latar belakang atau antara bagian-bagian yang berbeda dalam hal citra. Yang ketiga, pemrosesan, teknik untuk meningkatkan kualitas citra seperti perbaikan kontras dan pengurangan noise. Yang keempat, ekstraksi fitur. Fitur yang diekstraksi harus dilakukan dengan tugas pengenalan gambar yang diinginkan, seperti tepi, sudut, tekstur, atau bentuk. Selanjutnya yaitu pengenalan dan klasifikasi. Tingkat keberhasilan sistem dalam mengenali dan mengklasifikasi objek dengan benar. Kemampuan sistem untuk tetap akurat di bawah kondisi yang berbeda, seperti perubahan pencahayaan, posisi, atau obstruksi sebagian. Pemrosesan dan komputasi, sumber daya komputasi yang dibutuhkan oleh algoritma pengolahan citra dan pengenalan gambar. Yang selanjutnya yaitu aplikasi khusus, mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari aplikasi tertentu seperti ketahanan terhadap kondisi pencahayaan yang buruk dalam pengawasan video atau sensitivitas tinggi. Selanjutnya, jumlah sampel akan dijelaskan oleh Mas Awal. Baik, untuk jumlah sampel itu variasi dalam data. Yang pertama adalah variasi warna. Semakin banyak variasi warna yang ada dalam objek yang ingin dikenali, semakin banyak sampel yang dibutuhkan untuk mencakup semua kemungkinan. Warna yang digunakan warna merah, biru, hijau, kuning, dan pink. Terus yang kedua, kondisi pencahayaan. Perubahan dalam pencahayaan dapat mempengaruhi tampilan warna. Sampel dari berbagai kondisi pencahayaan akan membantu membuat model lebih robust. Terus latar belakang. Berbagai latar belakang dapat mempengaruhi deteksi warna. Sampel dengan latar belakang yang berbeda akan meningkatkan kinerja model. Lalu kompleksitas tugas. Jumlah kategori warna. Jika ada banyak kategori warna yang
ingin dikenali lebih banyak sampel akan diperlukan untuk melatih modelnya dengan baik. Detail objek. Untuk objek dengan detail yang kompleks atau warna yang hampir serupa, lebih banyak sampel diperlukan untuk memastikan model dapat membedakan dengan tepat. Terus tahapan pengolahan. Ada pembuatan kode sistem, membuat coding dengan aplikasi Python dengan menginstal NumPy dan CV2. CV2 berfungsi sebagai pengolahan citra yang terhubung dengan kamera. Yang kedua, scanning warna HSV, itu hue, saturation, dan value. Scanning menggunakan kamera laptop. Pengenalan warna yang memiliki ketajaman warna tinggi seperti merah, kuning, hijau, ungu, biru, dan orange. Terus penentuan hue, saturation, and value atau HSV. Setelah melakukan scanning warna, maka HSV pada warna akan terbaca. Jumlah masing-masing warna berbeda untuk HSV-nya. Terus penulisan dalam kode program. Setelah mendapatkan nilai-nilai masing-masing warna HSV, maka dimasukkan dalam kode program yang nantinya nilai tersebut akan dibaca pada proses running program. Lalu selanjutnya yaitu untuk coding program ya. Yang pertama di sini ada import CV itu ya, dan untuk library-nya sama NumPy. Import CV itu sebagai pengolahan citra yang berfungsi terutama untuk dalam kamera ya. Terus di bawah ini ada kamera sama dengan CV itu video capture dalam kurung 0, yaitu penggunaan kamera yang menggunakan kamera laptop ya atau webcam. Terus kamera set CV itu capture crop frame width, artinya ini ukurannya untuk lebarnya 2000, sementara untuk height-nya tingginya 1720. Terus file through-nya untuk algoritmanya menggunakan frame dari format BGR ke HSV, artinya menggunakan format HSV yang awalnya adalah dari blue, green, dan red menjadi hue, saturation, and value. Terus frame kamera read di sini untuk membaca kamera yang ada. Terus HSV frame, CV itu color frame, CV itu color garis bawah ya underscore BGR HSV. Terus height width frame shape, di sini terus ada untuk menghitung koordinat pusat frame, artinya penentuan koordinat frame nanti ketika program di running, di situ ada seperti simbol lingkaran itu yang akan ditentukan posisinya di mana. Itu di ini CX INT width dan CY INT height. Itu adalah untuk penentuannya. Terus selanjutnya adalah untuk penggambaran lingkaran dengan radius 20 pixel dan warna abu-abu di pusat frame. Di sini menggunakan itu circle, artinya nanti yang simbol lingkaran yang ada di tengah tampilan ketika di running itu terbacanya dari kodean yang ini, CV2 dot circle dalam kurung frame CX CY 10 terus dalam kurung 25, 25 tutup kurung 10 tutup kurung. Ini untuk mengatur ketebalan dan besarnya circle atau lingkaran yang nanti membaca untuk pengenalan warnanya. Terus di bawahnya ada mengambil nilai pixel warna, pixel center HSV frame. Ini untuk adalah seperti ya, variabel yang nanti dibaca ketika progress runningnya. Di bawah nanti akan dipanggil lagi, maka di sini ini nanti dibacanya di sini B nanti dibacanya di bawah ya. Nah, kenapa di sini ada nomor
Who pixel center dalam kurung 0, sementara saturation pixel center 1, value pixel center 2. Nanti penomoran ini adalah nanti yang dipanggil ketika menampilkan running itu nanti ada angka-angka yang tampil di sebelah kiri, kanan, dan ada 3 tampil angka-angka. Itu yang pertama, angka yang paling kiri adalah who, yang tengah adalah saturation, yang kanan adalah value. Terus color tidak terdeteksi, ini adalah yang color ini ya, itu ada putih, hitam, kuning, itu adalah nilai-nilai yang ketika di scanning warnanya akan muncul, dan di sini buat codingnya secara manual. Kita penyesuaian dengan ketajaman masing-masing dan nilai warnanya. Jadi setiap warna berbeda. Di situ ada putih, ada punya 0, saturation 0, sementara value di hitam di nilai value, color who 5 merah, kurang dari 5, sementara kurang dari 10 peach, kurang dari 25 orange, dan seterusnya hingga sampai color hitam. Nah, terus tadi yang angka yang 012 itu di bawah itu dibaca lagi ya. Ini untuk pixel center frame BGR. Nah, ini di bawah dipanggil lagi untuk BGR-nya, ditampilkan lagi ya, expect. Nah, terus ini mencari nilai HSP pada pixel pusat ke konsol print pixel center. Nah, ini hasil dari yang tadi dipanggil, nanti gambarnya nilainya ditampilkan. Terus CV itu put text frame color, ini untuk menampilkan nama warna yang nanti ketika di running akan muncul, misal hitam, tulisannya berwarna hitam dan akan muncul tulisan hitam sesuai dengan jenis warnanya. Untuk CX-100, CY-150 adalah penempatan tulisannya. Terus yang bawah menampilkan frame dan nama jendela program pengenalan warna. Di sini itu ImShow, ini untuk menampilkan program pengenal warna. Terus sudah nanti ketika di running akan lebih mudah untuk memahami. Ya, mungkin itu untuk pembahasan tentang codingannya. Mungkin nanti tinggal ke arah runningnya ya. Ya, baik, setelah running maka kita akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah jendelanya, dimana tadi yang ukuran 2000 dan 1780. Di sini ketika memang lingkaran yang di tengah itu, circle-nya yang berwarna hitam, itu adalah yang membaca jenis warnanya. Jadi ketika memang tidak ada warna yang terlalu pekat, itu nanti pembacanya seperti itu, berganti-ganti. Jadi permasalahan di sini adalah nanti dari segi kamera, terus yang kedua jadi pencahayaan memang harus stabil dan bagus ya, seperti itu. Kita sebagai contoh, ini kita akan baca warna biru ya, terbaca ya biru ya, terus hijau, kuning ya, susah ya, hijau, kuning, orange, dan pink, orange, kuning, hijau, sama biru. Jadi itu. Jadi ketika warna memang itu terlalu terkena cahaya, itu bisa kadang terbaca putih, ataupun ketika warna yang agak tidak terlalu terang bisa menjadi warna hitam ataupun abu-abu seperti itu. Jadi itu adalah sampling atau hasil running untuk pembacaan atau pengolahan citra berupa pengenalan atau pendeteksi warna. Kita ulang lagi. Yang pertama adalah warna cacak, warna kuning, oranye, hijau, orange, kuning,
biru, hijau, kuning, orange, pink, seperti itu. Ya, sekian untuk hasil dari aplikasi pendeteksi warna menggunakan Python. Ini saya untuk merekam menggunakan kamera karena memang kamera pada webcam ini dibaca atau digunakan untuk pembacaan aplikasi tersebut, jadi tidak bisa digunakan untuk merekord saya sendiri. Ya, sekian, terima kasih. Ya, Iya. terima kasih. Oke, terima Dan kasih. terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Dan ini karena Zoom, jadi memang sulit untuk menjelaskannya, jadi mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.